Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Utami Maulida selaku tutor bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sugara, program studi S1 Ilmu Perpustakaan, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan gagasan tentang COVID-19 mengenai dampak terhadap pembelajaran pada saat COVID-19. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan juga negara, secara umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. World Health Organization atau WHO menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan juga dibiarkan begitu saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, lalu juga ada kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menjadi menurun, serta merusaknya tatanan ekonomi di Indonesia. Lalu ada juga dampak bagi para pelajar di mana pembelajaran yang biasanya tatap muka secara langsung pada pandemi COVID-19 ini diberlakukan untuk pembelajaran secara daring atau online. Ini berawal dari pemerintah yang secara mendadak meliburkan para pelajar dan memindahkan proses belajar dari sekolah menjadi di rumah. Mengenai pembelajaran daring atau online, banyak sekali faktor yang menghambat efektivitas belajar bagi para pelajar dan juga bahkan pengajarnya. Faktor pertama dari sisi teknologi, di mana penguasaan teknologi tidak semua pelajar dan juga pengajar memahami tentang teknologi. Keadaan ini dialami karena tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu faktor kedua yaitu keterbatasan sarana dan juga prasarana. Tidak semua orang tua mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya, begitupun dengan para pengajar. Yang ketiga yaitu ada pada jaringan internet, karena pembelajaran daring atau online tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler menyebabkan pembelajaran daring ini tidak efektif. Keempat, di mana biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi pengajar dan juga pelajar. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara pengajar dan juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hal yang baru, sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa, apalagi pada proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tidak hanya di luar negeri, namun di Indonesia juga sudah terbiasa dilaksanakan, namun untuk pembelajaran pada tingkat satuan, pendidikan dasar dan juga menengah belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar berjalan dengan baik. Lalu perlu diketahui juga bahwa perkembangan zaman akan menuntut perubahan pada peradaban. Hal ini akan berdampak pada cara atau metode pembelajaran yang sudah biasa dilakukan. Pada zaman yang serba teknologi saat ini tidak menutup kemungkinan proses belajar mengajar selanjutnya akan dilaksanakan secara daring, mengingat efektivitas dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan yang sangat baik, cepat, mudah, dan juga murah. Demikian gagasan ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.